kita metode mengajar kita sesuai dengan materi yang kita pelajari. Nah, tapi ketika saya terapkan metode itu, kadang-kadang anak kelas 7 ini tidak memahami. Artinya lebih besar yang tidak memahami ketimbang yang memahami. Nah, misalnya sudah saya jelaskan begini-begini, terus saya buat kelompok. Nah, ketika sudah saya buat kelompok, di proses pembelajaran itu saya ada istilahnya bertanya. Nah, itu pun bisa dikatakan 70%, 30% yang menjawab. Yang selebihnya bisa dikatakan tidak menjawab. Berarti kan kalau dia 30 yang bisa menjawab, lebih besar yang tidak bisa, yang tidak mampu dah dalam materi saya itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan yang seperti itu sekarang? Oh, jadi maksud Bu Guru ini terkait dengan permasalahan anak kelas 7. Bagaimana Bu Guru tapi anak-anak ini, bagaimana metode Bu Guru dalam mengajar. Karena yang sering kita lihat anak-anak ini menurut Bu Guru itu kebanyakan yang tidak mampu menjawab soal, terutama di pelajaran yang Bu Guru. Kira-kira nih sebelum kita beralih ke metode dulu atau strategi kita belajar, kira-kira ada enggak permasalahan dari anak-anak itu sendiri yang sering Ibu Guru lihat gitu di dalam kelas? Kemungkinan kalau saya melihat di masa pandemi ini, yang pertama permasalahannya adalah kurangnya tatap muka, ya, bapak dan ibu guru dengan anak, itu satu jadi kendalanya. Terus yang kedua, anak ini kan baru, ya, tahun ajaran baru. Nah, kebanyakan yang tidak bisa, bukan dikatakan kebanyakan, ada yang tidak bisa baca, ya, itu permasalahan yang pertama. Terus yang selanjutnya adalah ketika disuruh baca masih tersendat-sendat lah, itu include dengan tidak bisa baca, ya. Terus yang selanjutnya adalah tulisannya, ya, tulisannya ketika dia nulis kita praktikkan untuk baca, bisa dikatakan ya 70% yang nggak bisa baca tulisannya, karena kendalanya nggak bisa baca itu. Nah, terus itu permasalahan yang pertama. Nah, kira-kira solusi apa yang kita terapkan ketika anak itu kan ini sudah dia di sekolah dasar sudah. Nah, sekarang di SMP, kalau di SMP kita terapkan sistem membaca, ya otomatis materi yang kita ajarkan yang tidak jalan sesuai dengan apa yang kita buat di perangkat pembelajaran itu. Jadi intinya, jadi permasalahan di dalam kelas 7 itu banyak yang tidak bisa baca. Kemudian terkendala juga dengan kita yang sedikit sekali tetap muka, karena memang kondisi kita yang karena COVID. Kira-kira selain dari permasalahan itu ada juga enggak permasalahan mungkin dari Bapak Ibu Guru sendiri mungkin yang metodenya mungkin masih kurang gitu, atau dari media atau kalau kita kaitkan dia dengan metode, makanya kan saya terapkan dia sesuai dengan metode yang ada yang kita buat. Nah, nyatanya tidak bisa jalan lah karena kondisi anak yang seperti itu. Nah, terus dan anak yang solusi anak yang masuk juga karena kondisi, ya, kemarin hujan dan lain sebagainya, itu yang membuat kita istilahnya mundur lah, tidak maju sesuai dengan apa yang kita inginkan. jadi intinya
karena faktor cuaca juga anak-anak ini kan jarang masuk. Kemudian sistem pembelajaran yang sedikit gitu kan. Terus kalau kita terapkan metode itu ya tidak jalan. Tidak jalan. Iya. Sekarang ini kan kita udah tahu ya masalahnya. Pertama anak bisa baca, kemudian kondisi kita yang ternyata yang sedikit, kemudian metode yang pernah ibu guru terapkan itu juga katanya tidak maksimal dijalankan karena proses atau kendala hujan lah, anak jarang masuk lah, terutama di kelas. Kira-kira sekarang menurut ibu guru nih, selain dari metode yang pernah ibu guru lakukan, ada enggak strategi mengajar yang ingin ibu guru lakukan tapi belum bisa terlaksana, yang mungkin yang kira-kiranya gitu metode itu yang paling tepat atau strategi itu yang paling tepat untuk kelas 7 ini kalau dikaitkan dengan permasalahan yang tadi ya, anak bisa baca, kemudian kondisi kita yang sekarang media ini terkait media. Kira-kira ada enggak yang strategi yang mungkin simpel bagi anak-anak yang menurut ibu guru paling tepat lah yang belum ibu guru laksanakan gitu. Nah, kalau yang saya terapkan, sudah saya terapkan ini ya. Saya apa istilahnya gini saya lakukan, misalnya dari materi ini saya jelaskan dulu. Nah setelah saya jelaskan sebelum saya jelaskan dulu saya berikan anak buku paket dulu. Nah karena buku paketnya terbatas juga, akhirnya anak saya kelompokkan. Kadang-kadang 3 orang, 4 orang itu paketnya 2-2, kadang-kadang 1 juga karena keadaan kan disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah ketika sudah saya jelaskan materi itu apa materi sekarang, tujuannya apa, dan lain sebagainya, dan saya berikan dia stimulus untuk menggairahkan dia belajar itu dengan cara bermain dan lain sebagainya. Dan saya berikan setelah saya menjelaskan itu, saya buatkan dia soal 5 soal dari apa yang saya jelaskan itu. Sudah dipaparkan. Ya, yang sudah dipaparkan di depan kelas itu saya berikan dia 5 soal. Dari soal yang 5 itu, dalam satu kelompok itu kadang-kadang saya suruh dia jawab 1 di antara yang 5 soal itu. Nah nanti ketika dia sudah jawab, saya akan lontarkan ke kelompok lain untuk saling memberikan jawaban. Nah dari perbedaan itu kadang ada pertanyaan, tapi itu pun sulit untuk dia lakukan karena mungkin mental anak kelas 7 ini belum berani untuk mengutarakan apa yang mereka tidak tahu, yang tidak tahu dari materi apa yang saya berikan. Nah itu pun ketika saya berikan dia soal tertulis, dia juga tidak mampu untuk mencari jawaban itu di media yang saya berikan bentuknya buku paket itu. Kadang-kadang dia masih bingung gitu. Nah jadi tempat kebingungan saya itu kok bisa begitu. Tahun yang sekarang kita permasalahannya sampai sejauh itu, tidak kayak tahun-tahun dulu. Mungkin faktornya karena kita jam-jam mengajar kita ini kurang, sangat minim sekali, terutama yang sosial. Tidak bisa kita menjelaskan dalam artian 20 menit belum dia berdoa, belum dia macam dan lain sebagainya. Nah mungkin itu kendala pertama yang saya alami begitu ya. Makanya begitu saya katakan sangat sulit sekali untuk menerapkan metode yang ada di perangkat itu dengan sesuai dengan fakta yang kita laksanakan di kelas. Ya, tadi kan sudah dijelaskan, sudah memaparkan, menjelaskan dengan metode lain juga yang sudah ya. Panjang lebar yang sudah guru terapkan di dalam kelas. Kira-kira metode terbaru yang mungkin mau Bu Guru terapkan sekarang, kira-kira menurut Bu Guru metode yang terkini sudah atau yang bisa membuat anak itu lebih cenderung ke, ini kan kalau kita lihat secara garis besar motivasi anak yang kan. Kira menurut Bu Guru sendiri nih, metode apa ya atau strategi yang
paling tepat untuk menghadapi kendala ini, ada dengan kondisi yang seperti ini begitu maksudnya. Mungkin dari idenya Bu Guru yang paling tepat lah, apa yang Bu Guru coba. Nah, kalau dari segi pembelajaran ya, kalaupun nanti ketika sudah normal ya, bisalah kita lakukan strategi baru misalnya dengan cara anak kita suruh mengamati, mengamati pembelajaran yang sesuai dengan kenyataannya. Nah ya, terus selanjutnya kendala yang selanjutnya itu misalnya dia tidak bisa baca misalkan. Nah mungkin nanti kerjasamanya dengan Bapak dan Ibu guru lain ketika nanti kita berikan dia tambahan jam, tambahan waktu lah. Nah nanti kan itu perlu kerjasama dengan kepala sekolah juga, dengan teman-teman guru yang lain begitu untuk mengatasi hal yang seperti itu. Tapi nanti strategisnya ya kita musyawarah bersama begitu. Itu yang saya inginkan lah untuk meningkatkan minat belajar dari anak kelas 7 ini. Jadi mungkin ada solusi lain dari Bu Guru, Bu Wiwin, bagaimana solusi yang tepat supaya kita sama-sama jalan dan mencapai hasil yang maksimal di sekolah kita ini. Jadi Bu Guru maunya nanti kemungkinan menerapkan pembelajaran secara langsung atau istilahnya kan terkini konvensional ya secara nyata. Dan kemudian itu untuk menyikapi anak-anak yang motivasinya kurang. Kemudian yang kedua, Bu Guru ingin anak-anak yang tidak bisa baca ini tambahan nanti jam. kita bekerja sama semua di sini. Antara kepala sekolah, guru dan yang lainnya itu bisa membimbing anak-anak ini tuh, biar mereka bisa membaca. Kira-kira dari kegiatan itu ada enggak orang lain yang bisa membantu Bu Guru selain dari yang tadi itu? Maksudnya andilnya buat anak-anak ini yang bisa membantu Bu Guru dari segi yang yang lainnya. Dalam arti membantu dalam artian di mungkin menyiapkan medianya Bu Guru, di pembelajaran yang membantu Bu Guru dalam proses pembelajarannya Bu Guru. Kira-kira siapa yang bisa membantu? Ya kalau dari segi permasalahan yang kita lihat sekarang ya harus kerjasama. Kayak tadi tuh misalnya anak yang tidak bisa baca, apakah dibuatkan kelas khusus kek? Kayak ya misalnya ya diikutkan dia di ekstrakurikulernya atau apa begitu kan, itu bentuk kerjasamanya. Kalau kerjasama dalam pembelajaran di kelas misalnya ya mungkin dari segi peralatan, media, kayak tadi kan buku paket kurang. Nah minimal ketika kita dukungan dari kepala sekolah untuk menambah alat belajar kaitannya dengan media tadi, itu dah bentuk kerjasama yang berarti maksudnya Bu Guru yang bisa membantu itu dari segi sekolah, kemudian alat belajar lah ya. Kira-kira selain tadi intinya sarana itu disiapkan nanti dari sekolah gitu kan. Kira-kira selain itu yang bisa membantu Bu Guru untuk melaksanakan kegiatan selain kepala sekolah, caranya kepala sekolah kan tadi dengan cara menyiapkan alat. Kalau bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang lainnya yang Bu Guru sebutkan tadi? Bagaimana cara selain membantu anak-anak ini belajar membaca dengan cara mungkin pakai les tadi kan, itu tambahan kulikuler. Kira-kira ada ndak dari Bapak Ibu guru yang bisa membantu hal lainnya gitu? Mungkin dalam memberikan apa gitu sama Bu Guru dalam proses pembelajaran itu biar motivasi anak itu lebih mau lagi belajar gitu. Karena kalau tadi kan Bu Guru seperti yang Bu Guru paparkan juga tidak hanya di pelajarannya Bu Guru kan, tapi dari semua mata pelajaran di kelas 7 itu rata-rata kan seperti itu Penuhannya sama. Nah kira-kira menurut Bu Guru apa yang bisa Bapak Ibu guru semua yang melakukan yang mengajar di kelas 7 itu? Nah itu yang buat saya bingung juga, strateginya gimana gitu. Itu yang saya bingung juga. Kalau
kiranya bantuan ya yang kayak tadi. Tapi kalau di proses pembelajaran ya Pira durasi? kayak kan begini dia 10 sampai Bu Guru. 20 menit. Kalau kita dibantu di dalam kelas, saya rasa enggak pas begitu. Iya. Artinya yang menguasai materi kan kita. Nah, ya cukup bantuannya adalah memberikan tambahan jam itu aja. Dan insya Allah ketika dia dipisah, nah nanti kan beda strateginya Iya. yang kita berikan itu. Nah, kalaupun kita satukan dia, tetap bermasalah. Nah, kayak teman mengatakan begini, coba diberikan dia sesuai dengan tingkat pengetahuannya yang beda-beda. Tapi kalau di kelas yang sama, tidak bisa jalan. Karena kan materi itu ketika dia dikatakan mampu, gaya beda, ya bisa. Nah, sekarang yang anak yang tidak bisa itu, nah cukup mungkin yang saya inginkan itu adalah memberikan tambahan jam. Nah, nanti kita bisa memberikan strategi baru di anak yang belum bisa sama sekali. Oh, jadi intinya kita semua guru-guru di sini cukuplah kita memberikan tambahan jam waktu. Ya, Jam untuk mengajar. ya. Sama anak-anak yang tidak bisa baca ini semua guru ya waktunya kerjasama dalam membimbing anak ini dalam membaca. Ya. Jadi intinya itu aja ya semuanya Bu Guru. Baik. Jadi dari hasil diskusi kita ini tadi kan kapan kira-kira Bu Guru mau menerapkan strategi itu? Kapan Bu Guru mau kira-kira terapkan strategi yang Bu Guru sampaikan tadi? Sampaikan sekarang. Mungkin besok atau kapan gitu? Ya, kalau kita lihat di masa pandemi kan tidak memungkinkan untuk anak diberikan tambahan jam. Nah, mungkin nanti ketika sudah sudah dikatakan bebas pandemi ya, Normal. dikatakan pembelajaran normal, ya bisa diterapkan seperti itu. Nah, untuk yang sekarang ini ya kita berikan yang maksimal lah sama anak, dengan catatan mungkin satu hari ketika kita nggak punya jam, kan ada jeda jam kita, apalagi kan aturan di sekolah ini jam pertama ke jam kita, jam kedua ke jam terakhir ke kita awal datang. Nah, mungkin dari sana ke kita izinkan anak di mata pelajaran yang lain itu untuk dibina selama pandemi ini. Karena kan kalau kita seperti jawaban kita yang tadi itu menambah jam atau ekstrakurikuler, dan kemungkinan tidak diperbolehkan untuk yang sekarang begitu. Nah, mungkin caranya sekarang ya, tapi itu kan kerjasama dari kepala sekolah juga. Minimal kita ketika dia belajar mata pelajaran beda kan nanti beda-beda apa yang diberikan sama bapak dan ibu guru. Nah, kaitannya dengan anak yang tidak bisa baca, yang mungkin dikasih jeda waktu dah, kita panggil atau kita berikan dia pengarahan khusus di ruang guru atau di mana begitu. Oh, jadi intinya kalau untuk saat ini strategi yang mau diterapkan itu masih belum. Ya, Jadi mungkin nanti kalau sudah pembelajaran normal. sudah normal maksudnya. Karena seperti yang di berita ya, kemungkinan kan tahun ajaran ini seolah anak-anak juga akan normal mungkin di tahun itu nanti kedepannya Bu Guru bisa menerapkan strategi itu dan dibantu juga dengan teman-teman yang lain, dan juga kepala sekolah juga ikut mendukung Bu Guru ya dalam menerapkan strateginya yang semoga mudah-mudahan kan bisa Berjalan sesuai dengan apa yang jadi intinya ini solusi kita hari ini menurut ya. Bu Guru ini apa yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini dari Ya, ketika saya memberikan keluh kesah ya, mewakili teman-teman yang lain, ya adalah solusi yang kita dapatkan dengan catatan kita bina anak secara mandiri kaitannya dengan anak-anak yang tidak bisa
yang tidak bisa kita bawa belajar sesuai dengan metode pembelajaran yang kita terapkan di perangkat pembelajaran yang tadi begitu. Nah, jadi untuk hari ini ya alhamdulillah saya rasa keluh kesah yang seperti ini yang mesti ada pencerahan lah, tindak lanjut dan lain sebagainya begitu, untuk kita sama-sama belajar kaitannya dengan permasalahan yang ada. Jadi intinya guru udah dapat solusi, kita sudah dapat solusi bagaimana kita menghadapi anak-anak yang belum belajar atau baca, dengan cara kita sama-sama dengan rekan guru kerjasama mengajar anak untuk membaca, kan, meluangkan waktu kita semua. Kemudian kepala sekolah juga mendukung kegiatannya guru, kegiatan kita semua di sekolah ini. Kepala sekolah juga menyediakan sarana prasarana yang mungkin kita butuhkan, kan, untuk anak-anak. Kemudian guru juga akan mendapatkan strategi baru seperti belajar kontekstual nanti sama anak-anak, mungkin bisa meningkatkan motivasi anak-anak kelas 7 ini. Kalau begitu, alhamdulillah dengan diskusi kita hari ini Bu Guru juga mau curhat sama saya gitu, dan saya juga alhamdulillah karena tidak ngajar di kelas 7 jadi tahu permasalahannya di anak kelas 7 itu. Jadinya mudah-mudahan rencana Bu Guru bisa terlaksana nantinya ke depannya, dan anak-anak kelas 7 ini juga bisa belajar dengan motivasi yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca. Alhamdulillah kita sudah dapat solusi. Nah, dari diskusi kita hari ini memang begitulah intinya dari diskusi, untuk mencari solusi sebenarnya, kan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Bu Guru inginkan, harapkan sesuai dengan ekspektasinya Bu